Karena orang Eropa tanpa rempah, hidup mereka mungkin akan tidak sempurna. Oleh karena itu, orang selalu mengatakan, jangan jadi seperti Columbus ya. Pelaut hebat, petualang dunia, tapi tidak kenal geografi. Oleh karena itu, orang-orang yang dia temuin di Amerika Baru, dia sebut dengan... Ya, saudara-saudaraku, sebuah rahasia dunia. 500 tahun terkubur ditutup oleh dunia dan akhirnya kita ungkap bahwa sebenarnya pengeliling bumi pertama, orang pertama yang mengelilingi globe ya atau bola dunia itu adalah orang Indonesia, bukan Ferdinand Magelhaens. Ya, seperti yang kita kenal selama ini, yang saya kenal mulai dari waktu dulu saya sekolah dasar. Saya benar guru saya dulu mengatakan, siapa pengeliling bumi pertama, dan jawabnya Magelhaens. Teman-teman, Magelhaens itu tidak finish. Ya, dia tidak bisa menyelesaikan ekspedisinya. Ekspedisi itu semuanya dilakukan dalam rangka bangsa Eropa untuk mencari pulau rempah. Karena orang Eropa tanpa rempah, hidup mereka mungkin akan tidak sempurna. Ya, karena rempah dipergunakan untuk penyedap dan juga untuk membuat pengawet makanan. Bayangkan ya, kalau tidak bisa diawetkan, karena di musim dingin mereka tidak bisa ngapa-ngapain, dan adalah rempah yang bisa menjadi pengawet dan sebagainya. Oleh karena itu, cengkeh dan pala ya pada saat itu, pada awal abad ke-16 tahun 15 sekian itu, harga cengkeh itu bisa setara apple to apple, kilo per kilo. Ya, 1 kilo cengkeh sama dengan 1 kilo emas. Oleh karena itu berebutlah orang Eropa untuk mencari pulau rempah atau Spice Island, yang dalam hal ini adalah Maluku. Ya, nah pada saat itu memang orang-orang Eropa mendapatkan cengkehnya dari mana? Bangsa-bangsa Portugis sudah berdagang ke Melaka. Ya, bangsa Portugis sudah berdagang ke Melaka dan mereka membeli dari saudagar-saudagar yang mengambilnya dari kepulauan Maluku. Sementara ada juga yang berdagang ya saudagar-saudagar Persia ya di Mediterania juga, dengan mengkreat cerita yang luar biasa menakutkan bahwa sulit itu mencari pulau Maluku, karena dibilang akan ada di ujung lautan teduh itu atau lautan Pasifik itu, di ujungnya ada jurang, ada burung raksasa, ya ada naga dan sebagainya. Itu sebenarnya kreat dari pedagang-pedagang Persia agar harga rempah itu mahal sekali. Teman-teman, jadi berpuluh-puluh ya navigator-navigator, pelaut-pelaut ulung, semua dikerahkan. Ya, mulai dari Columbus, Bartholomew Dias, Vasco da Gama, ya, banyak sekali. Amerigo Vespucci, Francis Drake dikerahkan untuk mencari Pulau Maluku. Cerita yang paling lucu adalah Columbus. Columbus itu dia sebenarnya mencari Pulau Maluku, minimal mencari India yang sudah dekat dengan Maluku, tapi dapatnya apa? Dapatnya benua baru. Oleh karena itu, orang selalu mengatakan, jangan jadi seperti Columbus ya. Pelaut hebat, petualang dunia, tapi tidak kenal geografi. Oleh karena itu, orang-orang yang dia temuin di Amerika Baru, dia sebut dengan Indian, karena dia pikir dia udah menemukan India. Sampai saat ini penduduk asli benua Amerika India. Nah, ada satu ekspedisi, saya akan sampaikan kepada teman-teman. Ada satu ekspedisi yang dipimpin oleh Magelhaens, dan di situ ada putra Maluku yang waktu dia diangkat oleh Magelhaens, kemudian diberi namai Henry. Karena waktu itu nama Henry itu top sekali. Ya, Henry atau Enrique, ya, atau Henry. Dan itulah yang sering juga disebut dengan Henry Malaka, karena dia ditemukan di Malaka, tapi sejatinya dia adalah orang Ambon. Dan kita punya bukti ya dari tulisan-tulisan ya Transilvanus Maximilianus ya, yang menyampaikan, yang mewawancarain 18 survivor yang selamat dari ekspedisi 5 kapal itu, dan diwawancarain, dan mereka bersaksi bahwa di situ ada pemuda berkulit hitam yang disebut dengan, yang dipanggil dengan Enrique. Namanya Enrique Maluku, Enrique del Negro ya, karena Henry the Black karena kulitnya hitam. Ya, melambangkan dia memang adalah saudara kita dari Maluku. Nah, teman-teman, kalau Anda sendiri tidak percaya dengan cerita ini, ya, dan yang kami tulis di novel Apa Iya Enrique Maluku itu
ya adalah pengeliling bumi pertama. Dari mana saya dengan teman-teman termasuk Pak Renat Tawas berani mengklaim bahwa pengeliling bumi pertama itu adalah bukan Magelhaens, tetapi adalah tokoh Indonesia. Dan sekaligus mengatakan teman-teman, kalau kita dikatakan nenek moyangku seorang pelaut, itu bukan slogan kosong. Saya tunjukkan ya, dari mana klaim kami berasal. Tolong. Ini adalah globe. Ya, ini adalah globe dan kami akan lihat. Ya, Enrique lahir di Pulau Maluku. Ya, dan pada umur 10 tahun lebih sedikit itu ya, pada tahun 1508, Enrique dibawa oleh datuknya, pertama dibawa ke Pulau Jawa. Oke, dibawa ke Pulau Jawa, Enrique ke Demak, nih kita lihat dia ke Demak, di sini singgah berapa bulan dan dari Demak dia menuju Palembang. Tolong lihat, dia Palembang, ini udah sekitar tahun 1509. Dan setelah itu Enrique berlayar lagi ke Melaka. Dan pada saat itu terjadi 1509, ya 1509 terjadi bahwa Melaka direbut oleh Portugis, ya. Ingat ya, Albuquerque segala macam. Dan disinilah Enrique bertemu dengan Ferdinand Magelhaens yang membawanya. Dan Magelhaens ini sebenarnya orang Portugis loh. Orang Portugis. Dulu di Melaka, saudagar-saudagar Portugis itu udah berdagang, beli cengkeh, beli pala yang diambil dari Pulau Maluku ya oleh para saudagar-saudagar. Tapi orang Eropa belum pernah tahu Maluku itu aslinya apa. Sehingga waktu itu orang-orang Eropa kepengen langsung dong. Kenapa? Supaya mendapatkan harga yang lebih murah. Dan Ferdinand Magelhaens dia bawa ini anak muda. Karena Enrique ini di samping anaknya pekerja keras, dia tahu navigasi, buktinya dia bisa dari Maluku ke Demak, ke Palembang, ke Melaka. Dan dia adalah jago bahasa. Dia ini adalah translator. Magelhaens menyampaikan, oh, kalau saya ingin mencari sponsor, ya, untuk mencari Pulau Maluku, tentu saja saya harus meyakinkan donatur. Ya, dan faktor yang akan meyakinkan tersebut paling hebat adalah dibawanya orang dari Maluku dong. Ya, minimal dia tahu navigasi, tahu Maluku itu yang mana. Nomor 2, dia bisa berbahasa Maluku. Enrique ini, dia adalah orang yang sangat berbakat dalam bahasa. Dan akhirnya, Magelhaens, ya, membawa Enrique ke Spanyol, ya. Ini lihat, berputar dia. Ini adalah Samudra Hindia. Dan ini pelan-pelan, ini ke sini, terus masuk lagi, turun lagi ke bawah, terus ke bawah, berputar di Afrika. Ya, ini adalah Tanjung Harapan ya. Oke, Tanjung Harapan. Dan kemudian dia baru kembali ke Eropa, naik ke atas, dan dia akhirnya ke Spanyol. Portugal. Kenapa Magelhaens tidak minta Portugal yang menyponsori? Kenapa? Karena kerajaan Portugis atau negara Portugis, sebentar, ya, Portugis kan sudah punya jalur. Portugis itu sudah berdagang ke Melaka. Dan antara dua negara besar yang menguasai lautan, waktu itu adalah Spanyol dan Portugal, ada perjanjian disebut dengan perjanjian Tordesillas. Kalau nggak salah di sini ya, set, yang membuat mereka, ya, kalau Spanyol ingin mencari Maluku, dia tidak boleh lagi mengambil jalur Portugal yang ke arah turunnya itu ke kiri. Nggak bisa lagi. Karena itu sudah perjanjian. Artinya, kalau ekspedisi ini dibiayai oleh Spanyol, maka Spanyol harus larinya ke kanan. Yaitu ke Samudra Atlantik dan kemudian masuk ke Samudra Pasifik atau Lautan Teduh. Dan itulah yang terjadi. Di sini akhirnya, ya, ekspedisi ini dibiayai oleh Raja Carlos. Ya, Raja Carlos, Raja Muda, yang sekaligus Raja Spanyol ya. Raja salah satu, saya lupa, Castilla dari Spanyol ya, bagian dari Spanyol, dan juga dia pemegang tata suci Vatikan. Jadi akhirnya ya dari sini yang akhirnya apa? Raja Carlos mau menyponsori ya ekspedisi yang disebut dengan ekspedisi de Molucas. Jadi ekspedisi mencari Pulau Maluku. Disponsorin, cukup besar biayanya ya. Dan
Akhirnya Magelhaens memimpin pelaut-pelaut dari Portugis dan lebih banyak lagi pelaut-pelaut dari Spanyol. Itulah yang sangat memberatkan ekspedisi Magelhaens. Mereka berangkat dengan 5 kapal, berangkat dari San Lucar de Barrameda ya pada bulan September 2019. Ya 2019 mereka berangkat dari sini ya, dan mulai mereka turun ke bawah, masuk ke Samudra Atlantik ya. Ini Samudra Atlantik ke bawah, mereka memutar di Amerika Latin ya. Ada Uruguay di sini, ada Argentina, ya mereka memutar, naik lagi ke atas ya. Jangan lupa teman-teman, Samudra Pasifik ini dulu belum pernah dilayani orang. Mereka ke Chile sebentar, ya mereka kan menyusur dekat pantai ya, supaya lebih aman. Mereka ke Peru, kemudian mereka juga sempat singgah juga di di daerah-daerah ini masih Amerika Tengah, dan akhirnya mereka melintas ke kiri ya, ke kiri menyeberangi Samudra Pasifik yang lautan tidak bertepi ya. Mereka melewatin Hawaii, Sandwich Island waktu itu ya, mereka bertemu di negeri para raksasa, menarik, dan akhirnya mereka mencapai Filipina. Nah, teman-teman, di sini inti ceritanya. Di sini rahasianya, boleh agak digeser sedikit. Di Filipina ini, ya, sang pemimpin ekspedisi Magelhaens terbunuh oleh raja setempat. Artinya apa? Magelhaens confirm tidak menyelesaikan mengelilingi bumi 360 derajat. Itulah yang beratus-ratus tahun diakui oleh negara-negara atau bangsa-bangsa Eropa. Kemudian setelah disampaikan, ya Magelhaens kan tidak finish. Kan ekspedisi ini lanjut. Mereka nanti ke Maluku dan kemudian kembali lagi ke Spanyol. Itu terjadi pada bulan September 2022. Jadi setelah 3 tahun hanya bertahan 1 kapal dengan sekitar 30 survivor, ya. Dan tiba-tiba kaptennya yaitu Elkanah itu dianggaplah, kalau bukan Magelhaens, dialah sebenarnya, Elkanah lah yang menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi pertama. Dan saya dan Pak Renat mengatakan tidak. Orang yang mengelilingi bumi pertama itu adalah orang Ambon, orang Maluku yang bernama Enrique Malacca. Dari mana klaim kami? Start dari Ambon, Maluku, dan dia kalaupun sampai di sini aja, ini sudah melingkari bumi 365 derajat. Ya, Anda lihat nih, udah melingkarin bumi lebih dari 360 derajat. Itulah dasar dari kami ya melakukan klaim bahwa pengeliling bumi pertama itu adalah orang Indonesia, bukan Magelhaens, bukan Elkanah, bukan pula orang Malaysia yang diklaim. Dia mengatakan bahwa itu tokoh Enrique itu orang Malaysia, namanya Panglima Awang. Saya akan bahas berikutnya, dan itu yang kami tulis ya dalam novel ini, Clavis Mundi. Apa artinya Clavis Mundi? Clavis Mundi itu artinya kunci dunia. Siapa yang menguasai bahasa, dialah yang akan membuka dunia. Ya, itu adalah representasi dari Enrique sang translator. Enrique dikatakan bisa sebagai budak, tetapi dia sebenarnya enggak. Dia adalah sahabatnya, adalah Magelhaens. Kalau dia budak, gajinya masih kecil banget dong. Tapi gajinya dia di kapal tersebut, di ekspedisi tersebut adalah pada urutan keempat. Jadi, teman-teman sekalian, ya, saya dan tim ya sudah bekerja keras membuat proyek ini untuk membuktikan bahwa kalau dulu kita mengklaim nenek moyangku orang pelaut, itu bukan slogan kosong. Ya, tanpa Enrique, ya ekspedisi itu sebenarnya tidak akan pernah ada. Ya, jadi itu yang kita sampaikan. Saya dengan Guru Gembul juga pernah bilang ya, bahwa pelaut-pelaut kita dulu sampai ke Madagaskar, sampai kemana-mana. Ya, bayangkan yang saya bilang, ikan mujair itu kan ikan air tawarnya Afrika, kok bisa menjadi ikan air tawarnya Indonesia? Emang dia berenang di laut? Cannot.
pasti dia dibawa. Dan hubungan orang-orang pelaut-pelaut Bugis, pelaut-pelaut Makassar dengan penduduk asli Australia, aborigin juga adalah bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Mari kita akui dua hal, bahwa kita itu adalah pelaut tangguh. Hanya pada saat kita dijajah oleh Belanda, kita dinolkan, dinafikan. Tapi sejatinya kita adalah pelaut tangguh. Masih ingat Kalinyamat? Kalinyamat itu adalah tokoh dari Jepara ya, yang membuat kapal besar banget yang tidak bisa tembus oleh bom-bom dari dihajar pakai peluru-peluru meriam dari pelaut-pelaut Eropa, lebih besar dari pelaut-pelaut kapal-kapal jungjungnya China. Kita demikian besar. Ingat lagi Kemalahayati, seorang laksamana perempuan yang membunuh Cornelius de Houtman di atas kapal dengan rencong. Kita pastikan kapalnya pasti besar sekali. Kalau nggak mungkin bisa dipakai untuk pertarungan bebas. Nomor 2, ingin lagi saya katakan bahwa pengeliling bumi pertama dunia itu adalah putra Indonesia bernama Enrique Maluku, dan kita sudah mendapatkan catatan-catatan itu melalui buku yang ditulis oleh Transylvanus Maximilianus atau Maximilian of Transylvania. Juga dikuatkan juga oleh Navarrete. Hasil mewawancarain beberapa penulis menyampaikan bahwa di dalam ekspedisi itu adalah seorang pemuda yang bernama Henrique, dan itu berasal dari Maluku. Dan baru-baru ini ya sineas Spanyol membuat film animasi, dan di situ ada tokoh Enrique dan ada satu dialog, "Will bring you home to Maluku." Ya, mari kita bangga. Kalau ada yang tidak sependapat, silakan ya untuk komen, ya silakan bertanya, kami akan dengan senang untuk melayani ya. Mari kita bangga bahwa Indonesia adalah negara yang sangat hebat, dan kami tulis dalam novel. Ya, ini novelnya. Insya Allah akan mulai beredar. Kami bisa edarkan di minggu ketiga November. Dan kalau Anda mau memesan, silakan ke Helmi Store di Topet dan juga di Shopee, atau hubungin 0856 9132 8307. Ya, jaya terus Indonesia. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.